1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. 2. Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 3. Pimpinan rapat berhak memutuskan prosedur rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini. 4. Hanya para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, atau kuasa pemegang saham yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam rapat. 5. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara satu kali, dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya. 6. Pemungutan suara dilakukan dengan cara menjumlahkan suara elektronik melalui sistem easy to say dan suara fisik. Pada masing-masing mata acara rapat dibatasi hanya untuk 2 penanya, yaitu pemegang saham atau kuasanya yang sah, dan masing-masing penanya hanya diperkenankan mengajukan satu pertanyaan, pendapat, dan atau usul pada masing-masing agenda rapat dan disampaikan secara tertulis. 8. Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan atau waktu tanya jawab habis. 9. Perseroan memiliki hak penuh untuk melakukan upaya-upaya pengamanan yang diperlukan dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan. 10. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para pemegang saham dan para undangan, dimohon untuk mematikan atau memposisikan telepon genggam saham serta hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita bersama-sama dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan RUPS tahunan PT Widodo Makmur Beras Tbk yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu 28 Juni 2023. Bapak-bapak, Ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, saya selaku Komisaris Utama Perseroan akan memimpin rapat ini berdasarkan pasal 39 ayat 3 POJK nomor 15 2020. Maka sebelum rapat dimulai, saya akan menyampaikan mengenai kondisi umum perseroan, mata acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Sebelum memulai rapat ini, izinkan saya sedikit memaparkan terkait kondisi umum perseroan. Harga jual kondisi umum perseroan. Bapak Ibu para pemegang saham, kuasa pemegang saham, kami ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan restunya perseroan mampu melampaui berbagai tantangan yang ada di tahun 2022 dalam kondisi yang serba fluktuatif. Di sektor unggas, selama tahun 2022, harga live dan telur ayam ras bergerak fluktuatif berdasarkan data yang dihimpun dari Asosiasi Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat atau Pinsal Indonesia. Diketahui fluktuasi harga live secara garis besar, harga live di semester 1 berada di atas 20.000, namun demikian memasuki semester 2 harga live turun hingga beberapa daerah menyentuh di level 14.000 per kilogram. Kemudian menjelang akhir tahun atau sekitar bulan November, harga mulai terkoreksi secara perlahan merangkak naik. Fenomena ini hampir dirasakan oleh seluruh pelaku industri yang juga berdampak kepada harga karkas maupun telur. Situasi ini tentu menjadi tantangan sendiri bagi perseroan. Namun
tidak menjadi penghalang bagi perseroan untuk tetap melakukan pengembangan dan pertumbuhan bisnis dengan beberapa kunci antara lain pengembangan kolaborasi antar stakeholder, perluasan distribusi channel, peningkatan nilai tambah produk, serta peran aktif dalam meningkatkan kesadaran akan konsumsi produk unggas dan turunan. Selain itu, menurut kajian Bank Dunia, Indonesia dapat merealisasikan potensi perdagangan untuk pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, Indonesia memiliki ruang yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekspor. Dengan demikian, perseroan dapat memanfaatkan momentum tersebut dengan memperluas pasar ekspor, di mana masa mendatang yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja perseroan. Selanjutnya, sesuai pemanggilan rapat pada pemegang saham mata acara, rapat adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku berakhir 31 Desember 2022, termasuk laporan kegiatan, laporan pengawasan dewan komisaris, laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022. 2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 3. Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya. 4. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. 5. Penetapan gaji, honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2023 bagi direksi dan anggota dewan komisaris. 6. Perubahan pengurus perusahaan. Penjelasan rapat. Mata acara ke-1, 2, 3, dan 5 merupakan mata acara rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Mata acara keempat merupakan mata acara dilaksanakan untuk memenuhi pasal 6 dan 7 POJK nomor 30 tahun 2015 tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam kurung POJK nomor 30 2015. Mata acara rapat ke-6 merupakan mata acara yang dilakukan untuk memenuhi usulan pemegang saham pengendali untuk meningkatkan kinerja kepengurusan perseroan serta memenuhi garis miring menyesuaikan kebutuhan aktivitas perseroan. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat. Adapun sesuai ketentuan tata tertib rapat, maka mekanisme pengambilan keputusan diambil dengan cara musyawarah atau mufakat. Jika ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara. Tata cara penggunaan pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Dalam rapat ini, setelah selesai membicarakan setiap mata acara rapat, maka para pemegang saham atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara rapat yang dibicarakan. Tata cara pengajuan pertanyaan adalah sebagai berikut. 1. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan dimohon mengangkat tangan dan petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan tertulis untuk diisi. 2. Pimpinan rapat atau salah seorang anggota direksi yang ditunjuk oleh pemimpin rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan. 3. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang setelah rapat dibuka, maka ia tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya. Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam pasal 13 sampai dengan 17 Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan pasal 81, 82, 83 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Undang-Undang PT dan POJK Nomor 15 2020, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1.
menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana pelaksanaan rapat untuk memegang saham tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan nomor 271 tahun 2023 tanggal 12 Mei 2023. 2. Melakukan pengumuman rapat umum pemegang saham tahunan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, web SI, KSEI, dan situs web perseroan pada tanggal 22 Mei 2023. 3. Menyampaikan revisi pemberitahuan sehubungan dengan rencana pelaksanaan RUPST kepada OJK melalui Surat Perseroan nomor 326 tahun 2023 tanggal 5 Juni 2023. 4. Melakukan pemanggilan RUPST kepada pemegang saham perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web ESI, KSEI, dan situs web perseroan pada tanggal 6 Juni 2023. Selanjutnya, sebelum memasuki mata acara rapat, sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 4A Anggaran Dasar Perseroan junto pasal 86 ayat 1 Undang-Undang PT junto pasal 41 ayat 1 huruf A POJK nomor 15 2020. Terlebih dahulu saya akan menanyakan kepada Ibu Pratiwi Handayani, Sarjana Hukum, notaris yang akan membuat berita acara untuk rapat ini, mengenai beberapa jumlah saham yang hadir atau yang diwakili dalam rapat ini, dan apakah jumlah saham yang hadir dan atau diwakili tersebut telah memenuhi quorum yang disyaratkan untuk menyelenggarakan dan membicarakan mata acara rapat ini. Untuk itu silakan Ibu Notaris menyampaikan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa terhadap seluruh mata acara rapat ini berlaku ketentuan pasal 21 ayat 4A Anggaran Dasar Perseroan junto pasal 86 ayat 1 UPT junto pasal 41 ayat 1 huruf A POJK nomor 15/2020 yang mensyaratkan bahwa rapat adalah sah apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan. Setelah memeriksa daftar pemegang saham perseroan pertanggal 5 Juni 2023 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entricom dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham, serta memeriksa keabsahan dan surat kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham perseroan, baik yang hadir secara fisik maupun yang melalui sistem easy gesei. Ternyata jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 8.422.786.547 saham yang mewakili 65,23% dari 12.941.176.500 saham yang merupakan saham perseroan yang telah dikeluarkan perseroan dengan hak suara yang sah. Dengan demikian, quorum kehadiran sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 4A Anggaran Dasar Perseroan junto pasal 86 ayat 1 UPT junto pasal 41 ayat 1 huruf A POJK nomor 15/2020 telah terpenuhi, dan karenanya rapat ini berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat atas mata acara rapat ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Terima kasih Ibu Notaris. Baik Bapak, Ibu, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, dengan terpenuhinya seluruh persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat ini, baik mengenai pemberitahuan, revisi pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan maupun quorum kehadiran, maka rapat yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu 28 Juni 2023, dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang sah mengikat atas semua mata acara selanjutnya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya selaku pimpinan rapat menyatakan bahwa rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, dengan batas waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 16 POJK nomor 15/2020,
perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk menambah atau merubah mata acara rapat. Oleh karenanya, mata acara yang telah saya sebutkan sebelumnya telah diterima oleh para pemegang saham. Bapak Ibu, para pemegang saham perseroan, kuasa pemegang saham perseroan, serta hadirin yang saya hormati, oleh karena mata acara ini telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka mari kita langsung membicarakan seluruh mata acara rapat ini. Mata acara rapat pertama, global yang menuju pada periode pertumbuhan yang lemah dan inflasi berkepanjangan. Menurut laporan prospek ekonomi global Bank Dunia terbaru, hal ini meningkatkan risiko stagflasi yang bahaya bagi ekonomi negara berpenghasilan menengah dan rendah. Pertumbuhan ekonomi global pun merosot dari 5,7% pada tahun 2021 menjadi 2,9% pada tahun 2022. Selaras dengan hal tersebut, negara Amerika Serikat, Cina, dan Uni Eropa juga mengalami hal yang sama. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di tahun 2022 tercatat sebesar 1,9% atau turun dari tahun sebelumnya 5,9%. Tren ini juga terjadi di negara lain khususnya, seperti kawasan Uni Eropa dengan angka 3,3% dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang berada di angka 5,3%. Sementara itu, di benua Asia, negara Cina bahkan mencatat pertumbuhan hanya 2,7% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 8,1%. Di sektor gas sendiri, selama tahun 2022, harga live dan harga telur ayam ras bergerak begitu dinamis. Berdasarkan data yang terhimpun dari Asosiasi Perhimpunan Insan Penugasan Rakyat atau PINSAR Indonesia, diketahui bahwa fluktuasi harga live terjadi di sepanjang tahun. Secara garis besar, harga live di semester pertama pada tahun 2022 mengalami berada di atas Rp20.000 per kilogram. Namun demikian, memasuki semester 2, harga live berangsur jatuh hingga di beberapa daerah menyentuh level Rp14.000 per kilogram. Kemudian menjelang akhir tahun atau sekitar bulan November, harga mulai terkoreksi dan secara perlahan merangkak naik. Fenomena ini hampir dirasakan oleh seluruh pelaku industri yang juga berdampak kepada harga karkas maupun telur. Situasi ini tentu menjadi tantangan sendiri bagi perseroan, namun tidak menjadi penghalang bagi perseroan untuk tetap melakukan pengembangan dan pertumbuhan bisnis dengan beberapa kunci, antara lain pengembangan kolaborasi antar stakeholder, perluasan distribusi channel, peningkatan value produk, serta peran aktif dalam peningkatan kesadaran akan konsumsi produk gas dan turunannya. Selain itu, menurut kajian Bank Dunia, Indonesia dapat merealisasikan potensi perdagangan untuk pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, Indonesia memiliki ruang yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekspor. Dengan demikian, perseroan dapat memanfaatkan momentum tersebut dengan memperluas pasar ekspor di masa mendatang yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja perseroan. Kebijakan strategis tahun 2022, perseroan telah mengembangkan dan menjalankan strategi yang dinilai mampu untuk menekan dampak dari situasi yang terjadi di industri dan menjaga kinerja perseroan. Adapun fokus strategi perseroan mencakup upaya peningkatan kapasitas produksi, teknologi produksi, dan memperkuat jaringan distribusi untuk semakin memantapkan kondisi perseroan dalam industri peternakan dan pakan ayam. Perseroan senantiasa didukung oleh fundamental bisnis yang kokoh yang mencakup: pertama, tahapan proses yang terintegrasi secara vertikal dari hulu ke hilir untuk segmentasi bisnis rumah potong ayam berskala besar. Kedua, fokus karkas dan hubungan feed. Ketiga, program kerjasama dan kemitraan dengan pengusaha lokal. Keempat, rumah potong ayam dan cold storage berskala besar dan berstandar internasional. Kelima, rantai pasokan yang terintegrasi dan terklasterisasi.
Perseroan menerapkan strategi integrasi vertikal yang mencakup upstream, midstream, dan downstream. Untuk bisnis upstream, perseroan dilengkapi dengan fasilitas feed mill, breeding farm, dan hatchery. Fasilitas feed mill sepanjang tahun 2022 menghasilkan 36.000 ton pakan, menurun 36% dibanding tahun 2021. Pakan tersebut digunakan untuk sendiri dan sebagian dijual. Sementara untuk breeding farm, perseroan berhasil meningkatkan populasi per stok menjadi 171.000 dibandingkan pada tahun 2021 dengan kapasitas 160.000 atau naik 2%. Pada tahun 2022, hatchery perseroan menghasilkan 21 juta DOC, naik 50% dibanding pada tahun 2021 yang menghasilkan 13 juta DOC. Sementara untuk midstream, perseroan memiliki broiler komersial farm. Pada tahun 2022, perseroan menghasilkan 5,1 ribu ton broiler komersial, menurun 15% dibanding tahun 2021 yang menghasilkan 6.000 ton. Dan terakhir untuk downstream, perseroan dilengkapi dengan fasilitas rumah potong ayam. Pada tahun 2022, perseroan menghasilkan 75.000 ton karkas, menurun 16% dibandingkan tahun 2021 yang menghasilkan 90.000 ton karkas. Perseroan tetap mengoperasikan rumah potong ayam di Gili Tongtrong di Wonogiri sesuai dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dengan mengikuti teknologi food manufacturing practice. Selain itu, perseroan juga telah menggunakan fasilitas teknologi inkubator serta climate control system yang sesuai dengan food farming practice. Perseroan juga telah meningkatkan kerjasama secara mitra, skala nasional, dan komunitas lokal. Pencapaian target dan kinerja tahun 2022. Penjualan neto perseroan mengalami penurunan pada tahun 2022, yaitu dari 3.000 miliar pada tahun 2021 menjadi 2.400 miliar. Penurunan ini didorong terutama oleh penjualan neto karkas yang menurun dari COVID-19 dan selalu mengevaluasi dampak terhadap bisnis, posisi keuangan, dan hasil operasi dari perseroan. Efek yang dirasakan oleh perseroan merupakan faktor eksternal yang khususnya terkait dalam dampak ketidakpastian masalah kesehatan, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan aturan pembatasan aktivitas kerja dari pemerintah. Perseroan berusaha memperkecil efek dari wabah COVID tersebut dengan menyiapkan beberapa kebijakan untuk mempertahankan kontinuitas usaha perseroan sebagai berikut. Pertama, menjaga ketersediaan arus kas perseroan agar cukup membiayai kebutuhan operasional perseroan dan membayar kewajiban pinjaman bank sampai dengan akhir tahun. Yang kedua, menerapkan proses bisnis yang lebih efisien dan efektif dalam operasional perseroan. Yang ketiga, membatasi pengeluaran atas kegiatan promosi, iklan, dan pemasaran. Yang keempat, menjaga rasio keuangan perseroan sesuai dengan ketentuan yang telah disyaratkan oleh bank. Peran direksi dalam perumusan strategi kebijakan. Direksi senantiasa berpartisipasi aktif dalam proses perumusan strategi bisnis perseroan. Hal tersebut meliputi penyusunan target usaha, rencana bisnis, efisiensi, hingga manajemen sumber daya manusia yang dirancang sedemikian rupa sehingga selalu menyesuaikan perkembangan regulasi serta dinamika situasi yang berjalan. Direksi secara konsisten berperan aktif dalam memastikan implementasi strategi rencana bisnis serta penjagaan target usaha perusahaan dengan secara berkala mengumpulkan umpan balik dan merumuskan langkah-langkah antisipatif dan perlukan. Direksi memantau berbagai area beruji seperti pelaporan kinerja berkala, parameter risiko, hingga kualitas layanan yang diberikan kepada konsumen.
Seiring dengan tren pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2022, perseroan melihat tren peningkatan daya beli masyarakat yang tentunya berdampak positif dengan angka konsumsi daging ayam. Selaras dengan ekspansi jalur distribusi yang dilakukan perseroan, maka akan semakin banyak permintaan yang bisa diakomodir oleh kesiapan perseroan dalam peningkatan kapasitas produksinya. Penerapan tata kelola perusahaan baik yang telah dijalankan oleh perseroan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menerapkan praktik bisnis yang optimal sesuai prinsip GCG sejalan dengan perkembangan perseroan, maka direksi senantiasa memastikan setiap organ yang ada dalam perseroan mampu bersinergi dan bekerja sama untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik selaras dengan undang-undang yang telah berlaku. Perseroan juga memberikan perhatian khusus dengan tetap mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia yang mampu mendorong untuk karyawan untuk tetap meningkatkan kompetensinya melalui berbagai program pelatihan yang memungkinkan mereka untuk mampu bersaing di masa mendatang dalam industri yang semakin kompetitif. Pada tahun 2022 tidak ada perubahan dalam susunan direksi, sehingga komposisi direksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Direktur Utama Ali Mas Adi, Direktur Wahyu Andi Susilo, Direktur Dr. Iwan Musono Edi, Direktur Terima Hidayah Lambang. Dalam kesempatan ini, kami sebagai direksi ingin mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atas saran yang diberikan, serta seluruh karyawan dan pemangku kepentingan perseroan atas dedikasi, loyalitas yang ditunjukkan pada tahun 2022 yang serba dinamis. Dengan hasil kinerja positif yang sampai pada tahun 2022, direksi berharap kedepannya perseroan akan semakin berkembang seiring dengan kemampuan untuk mampu memberikan kontribusi positif kepada bangsa Indonesia. Demikianlah pemaparan laporan kegiatan perseroan dan laporan keuangan untuk tahun buku tahun 2022. Untuk selanjutnya rapat kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali atas paparannya. Pak Ibu pemegang saham atau kuasa pemegang saham, selanjutnya Dewan Komisaris akan menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 yang akan disampaikan oleh Bapak Teddy Sukurti selaku Komisaris. Saya persilahkan waktu Bapak. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, serta Bapak hadirin yang kami hormati. Selanjutnya saya selaku Komisaris mewakili Dewan Komisaris Perseroan akan menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022. Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya dan restunya perseroan mampu melampaui berbagai tantangan yang ada pada tahun 2022 dalam kondisi yang serba dinamis. Perekonomian global tahun 2022 kembali memburuk dipicu oleh ketegangan geopolitik dunia yang berdampak pada meningkatnya risiko resesi dan inflasi yang tinggi yang berimbas pada prediksi pertumbuhan dunia tahun 2022 terus direvisi dari 9,4% proyeksi awal tahun 2022 menjadi 3% dan berlanjut menurun menjadi 2,3%. Indonesia telah menjadi salah satu negara yang berhasil menghadapi situasi pandemi dengan baik bila dibandingkan 603.554.707 rupiah. Sesuai dengan ketentuan pasal anggaran dasar perseroan yang menyebutkan bahwa dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham. Maka dengan pertimbangan tersebut, direksi mengusulkan kepada rapat untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Demikianlah usulan yang kami sampaikan. Selanjutnya rapat saya kembalikan kepada Bapak Tumiana selaku pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu pemegang saham
kuasa pemegang saham yang kami hormati, kami membuka kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan, atau mata acara kedua rapat ini. Untuk mengatur jalannya rapat, penanya dibatasi 2 orang penanya dengan masing-masing 1 pertanyaan yang diajukan secara tertulis oleh pemegang saham atau kuasa pada Bapak Ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham serta hadirin yang kami hormati, berkaitan dengan mata acara ketiga rapat ini dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 30/POJK 04/2015 tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka dalam kesempatan ini disampaikan juga realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, yaitu sebagai berikut. Dari hasil penawaran umum saham perdana sebesar Rp349.411.770.000 dikurangi dengan biaya penawaran umum saham perdana sebesar Rp9.124.222.458. Perseroan menerima dana bersih sebesar Rp335.992.458. Realisasi penggunaan dana adalah sebagai berikut. Ekspansi perseroan dengan menambah serta memperluas sarana produksi sebesar Rp252.833.640.7.824. Berikutnya, penggunaan peningkatan modal kerja sebesar Rp83.890.718. Dengan demikian, seluruh dana hasil penawaran umum perseroan telah habis direalisasikan. Penyesuaian laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perseroan ini telah disampaikan perseroan melalui website Bursa Efek pada tanggal 26 Juni 2023. Angka-angka dimaksud yang tersaji pada laporan keuangan tahunan 2022 perseroan masih belum sesuai dan akan disesuaikan pada laporan keuangan perseroan periode berikutnya. Dengan pertimbangan tersebut, direksi mengusulkan kepada rapat sebagai berikut: menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana perseroan. Demikianlah usulan yang kami sampaikan. Selanjutnya rapat saya kembalikan kepada Bapak Sumiana selaku pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Bapak Ibu para pemegang saham dan kuasanya yang saya hormati, kami buka kesempatan untuk pertanyaan. Kalau ada, saya persilakan. Kalau tidak ada, kami lanjutkan direksi untuk 2023. Bapak Ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan tanggapan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kami melanjutkan. Bapak Ibu para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, sehubungan dengan mata acara kelima rapat ini, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menerima dengan baik usulan tersebut. Bapak Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara atas usulan keputusan tersebut bagi pemegang saham yang hadir melalui media aplikasi EasyGC dapat menggunakan fitur voting pada kolom yang tersedia di layar e-meeting hall. Mohon voluntaris untuk menghitung dan memaparkan jumlah suara yang setuju, abstain dan suara setuju pada rapat. Dewan Direksi, Direktur Utama Bapak Ali Masadi SPPMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Direktur Bapak Wahyu Andi Susilo SP. Selamat siang Bapak Ibu. Direktur Bapak Tri Mahawijaya Herlambang SPT. Selamat siang Bapak Ibu. Di samping itu, perkenankan pula kami kembali memperkenalkan para profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang membantu perseroan dalam menyelenggarakan rapat ini dari kantor notaris di Jakarta, yaitu Ibu Pratiwi Handayani SH untuk membuat risalah rapat pada hari ini. Siang Bapak Ibu sekalian. Dari kantor akuntan publik Hertanto Grace Karuniawan, dari kantor konsultan hukum HWMA Law Firm, dan dari PT Datindo Emprekom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang melakukan pencatatan dan pengadministrasian saham-saham perseroan. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan, rapat ini akan kembali dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Untuk itu, Bapak Tumiana selaku Komisaris Utama yang telah ditunjuk oleh Direktur Perseroan berdasarkan surat nomor 356 WMU CS 6 2023 tertanggal 20 Juni 2023 dipersilahkan untuk memimpin rapat ini. Kepada Bapak Tumiana kami persilakan. Baik, terima kasih MC. Bapak Ibu pemegang saham atau kuasa pemegang saham serta hadirin yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita bersama-sama dapat berkumpul dalam melaksanakan RUPSLB PT Ketua Makmur Gas TBK yang diselenggarakan pada hari ini Rabu 8 Juni 2023. Selanjutnya, pemanggilan rapat kepada pemegang saham mata acara adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan untuk memperoleh pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh perseroan dari lembaga keuangan termasuk perbankan atau masyarakat dengan nilai lebih dari 20% ekuitas dan atau 50% dari aset perseroan maupun seluruh dari kekayaan perseroan, baik melalui penerbitan efek surat utang ataupun utang subordinasi maupun utang atau obligasi yang dapat dikonversi. Persetujuan untuk memberikan penjaminan lebih dari 50% maupun seluruh dari kekayaan perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman dan fasilitas yang akan diterima oleh perseroan dari lembaga keuangan termasuk perbankan, masyarakat melalui penerbitan efek bersifat utang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku dalam kurung yang berupa surat utang ataupun bentuk utang lainnya termasuk utang subordinasi maupun utang obligasi yang dapat dikonversi. Penjelasan mata acara rapat. Mata acara 1 terkait perolehan pendanaan perseroan yang berjumlah lebih dari 20% ekuitas dan 50% dari aset perseroan. Mata acara kedua terkait perolehan pendanaan perseroan yang memerlukan jaminan hingga lebih daripada 50% dari aset perseroan yang wajib memperoleh persetujuan RUPS LB perseroan untuk mendukung kegiatan operasional perseroan. Selanjutnya untuk memenuhi kehadiran kami sampaikan kepada Ibu Notaris untuk menghitung daripada kehadiran rapat. Untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu semua yang hadir. Saya merasa bangga menghadapi salah satu leksi di sini. Saya pernah bekerja di sini juga. Ini adalah bisnis pangan yang mana saat ini Indonesia dibanding dengan negara tetangga bahwa kebutuhan protein hewani sangat jauh dari Malaysia, dari Singapura, jauh apalagi dari Thailand. Jadi pilihan bisnis industri saya paling tepat, sehingga nanti ke depan pasti akan maju perusahaan ini setelah melewati tahun lalu. Itu memang tahun yang luar biasa sekali. Harga yang turun sampai 14.000 di bawah, kemudian harga karkas di bawah sekali, kemudian harga GOC harganya modal kerjanya 6.000 dijual hanya 1.000. Jadi tahun 2002 kemarin kita hanya semua bahkan perusahaan yang paling besar itu di Indonesia itu juga sangat bertriliun-triliun, sehingga dampaknya luar biasa. Hari ini juga kemarin kalau tadi didengari di radio bahwa harga ayam naik sampai sekian, harga telur juga naik. Jadi pertanyaannya, ya ini dampak dari distribusi ataupun suplai demand tidak baik. Semoga tahun depan negara kita jauh lebih baik, karena Amin. Yang membuat suasana 2002 kacau, balau dan sampai rugi triliunan perusahaan lain dan bahkan perusahaan lain sama seperti di Widodo. Mungkin Bapak yang dari 19 tahun, nomor satu di Indonesia adalah dari Malaysia, dari Thailand, kedua dari Singapura, ketiga dari Thailand, dari Malaysia, sehingga semua merasa rugi. Hanya moga-moga Widodo Manggalikas ini akan cepat recovery, itu atas kerjasama dan dorongan dan cara kerjasama yang baik, sehingga perusahaan ini akan segera recovery. Saya yakin akan lebih maju. Saya kira dari saya demikian. Mohon maaf kalau selama ini saya kurang sopan atau dalam tindakan dan tingkah laku yang kurang berkenan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ulangi. Kita akan menjadikan jawabannya. Indonesia. Ya, karena ada kendala teknis, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa diiringi musik. Hadirin, kita menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Indonesia, Tanah airku, tanah tumpah danaku, di sanalah aku berdiri menjadi pandu ibu.
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah.